Jadi, apa itu uncountable nouns? Uncountable nouns adalah kata benda yang nggak bisa dihitung dengan mudah. Jadi, kata benda yang nggak bisa dihitung dengan mudah dan membutuhkan kata benda lain, counter, untuk menghitungnya. Jadi, kata benda ini nggak bisa dihitung dengan mudah kayak benda-benda yang biasanya. Misalkan kayak kursi kan kita bisa hitung dengan satu kursi, dua kursi, tiga kursi gitu. Satu orang, dua orang, tiga orang. Itu bisa kita hitung kayak gitu dengan mudah. Tapi kalau uncountable nouns, ini nggak bisa kita hitung kayak gitu. Contohnya air misalkan. Kita nggak bisa bilang satu air, dua air, tiga air, atau satu kue, dua kue, tiga kue gitu. Kita kan nggak bisa mau apa? Kita nggak bisa ngitung benda-benda itu kayak gitu. Kita membutuhkan benda lain untuk menghitungnya atau counter. Contohnya di sini ya, countable nouns itu kayak contohnya kalau countable nouns itu bendanya kayak kursi gitu misalkan. Kita bisa menghitung kursi dengan mudah. Contohnya a chair, satu kursi, two chairs, dua kursi, three chairs, jadi tiga kursi gitu. Kita bisa dengan mudah bilang satu kursi, dua kursi, tiga kursi. Itu bisa kita bilang dengan mudah kayak gitu. Bisa kita hitung dengan mudah kayak gitu. Sementara kalau uncountable nouns, itu kita nggak bisa menghitungnya dengan mudah. Kita perlu kata benda lain untuk menghitungnya. Contohnya, kita nggak bisa bilang satu air, dua air, tiga air gitu. Kita nggak bisa bilang a water, two water, three water gitu. Kita nggak bisa bilang kayak gitu. Kita bisanya bilang a glass of water, segelas air, dua gelas air, two glasses of water, three glasses of water. Jadi kita nggak bisa menghitung benda itu dengan mudah dan kita membutuhkan benda lain untuk menghitung si benda itu gitu. Contohnya yang paling konkret adalah si air ini. Nah, terus gimana sih caranya kita ngitung si uncountable noun ini atau kata benda yang nggak bisa dihitung ini? Kita perlu pola kalimat yang kayak gini, pola frase yang kayak gini. Yang pertama kita taruh dulu jumlahnya ada berapa, apakah itu satu atau dua atau tiga atau berapapun itu. Kemudian diikuti sama counternya atau penghitung. Jadi kita butuh kata benda lainnya dulu sebagai penghitungnya, misalkan gelas atau apapun itu bisa jadi. Kemudian diikuti of dan baru setelah itu kita taruh uncountable noun-nya. Contohnya a cup of coffee, segelas atau secangkir kopi. Two slices of cake, dua potong kue. Jadi kita nggak bisa bilang dua kue gitu. Kita nggak bisa bilang kayak gitu. Kemudian ada three bottles, tiga botol of wine, tiga botol anggur gitu. Jadi kita nggak bisa bilang tiga anggur, dua anggur gitu. Yang kita hitung adalah botolnya bukan si anggurnya gitu. Jadi ada banyak kata benda yang nggak bisa dihitung dengan mudah atau si uncountable nouns itu. Dan polanya itu sebenarnya nggak jauh beda. Logikanya nggak jauh beda sama yang ada di bahasa Indonesia juga. Kayak gitu, misalkan makanan, nasi, atau gula, garam, itu kan hal-hal yang nggak bisa kita ukur dengan mudah gitu kan. Dan kita perlu pengukuran yang lain atau kata benda lain untuk mengukur si benda ini gitu. Dan di sini ada kelompok makanan mulai dari food, rice, pizza sampai gula. Kemudian biasanya minuman juga termasuk dalam uncountable nouns, dalam kelompok uncountable nouns. Contohnya ada cola, wine, water, dan benda cair lainnya kayak kecap, sauce, honey, dan lain-lain. Kemudian ada juga uang, kemudian apa ini namanya, rambut, kertas, tinta, rumput gitu kan, pasir, salju, asap, cahaya, itu kan nggak bisa kita ukur gitu, kayak gimana ngukurnya. Dan mungkin kita membutuhkan kata benda lain untuk mengukur si benda-benda ini, untuk menghitung benda-benda ini. Ada juga furniture, accommodation, help, dan kata benda abstrak yang nggak ada wujudnya tapi bisa kita rasakan. Misalkan kayak confidence atau beauty.
kecantikan atau rasa percaya diri itu akan kata benda abstrak yang nggak bisa kita lihat, maka itu juga nggak bisa kita ukur gitu. Dan itu termasuk uncountable nouns.